Malam itu, langit di atas Gunung Merapi tampak gelap pekat. Angin berhembus kencang, membawa aroma kemenyan yang terbakar di kejauhan. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di puncak, membisikkan mantra kuno dari zaman Mataram. Konon, tempat itu adalah gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Ia adalah Ki Jagapati, dukun sakti yang ditakuti di 7 desa sekitarnya. Ki Jagapati menanam kepala kambing hitam ke dalam tanah sambil mengucapkan nama-nama leluhur gaib. Api menyala tiba-tiba dari tanah, membentuk lingkaran merah membara. Sosok hitam besar muncul dari asap, bermata merah menyala, mengangguk hormat pada sang dukun. Ia telah berhasil memanggil makhluk penjaga ilmu hitam tertua di tanah Jawa. Maka, dimulailah perjanjian gelap yang mengubah sejarah sebuah desa selamanya. Ki Jagapati menyayat telapak tangannya dan meneteskan darah ke dalam lingkaran api. Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya, menyambut darah dengan senyum bengis. Kekuatanmu akan berlipat ganda, tapi bayarannya adalah jiwamu. Kata makhluk itu dengan suara seperti gemuruh. Ki Jagapati mengangguk tanpa ragu. Matanya membara oleh ambisi. Ilmu hitam tertinggi kini mulai mengalir dalam tubuhnya. Sejak malam itu, Ki Jagapati mampu memanggil angin, menggerakkan benda dengan pikiran, dan membunuh dengan tatapan. Warga desa menjadi takut dan menutup pintu rapat setiap malam. Tanaman di ladangnya tumbuh subur, tetapi hewan ternak desa mulai mati satu persatu. Ada yang berkata, roh penjaga sedang memakan kehidupan sebagai imbalan kekuatan. Namun, tak seorang pun berani mengkonfrontasi sang dukun. Di balik hutan lebat bernama Alas Lodra, terdengar suara-suara aneh tiap malam Jumat Kliwon. Warga desa percaya hutan itu dihuni oleh genderuwo dan siluman penunggu. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka nekat masuk mencari kayu bakar. Tapi ia tak pernah kembali. Hanya topinya yang ditemukan tergantung di dahan berdarah. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menyusuri hutan tersebut. Ki Jagapati menyeringai saat mendengar kabar itu. Ia tahu Raka bukan hilang, melainkan dikorbankan untuk memperkuat jimat hitamnya. Di gubuknya, ia menyimpan tulang dan rambut dari korban yang tak kembali. Ia mengukir mantra-mantra kuno di atas tengkorak dan membakarnya saat bulan purnama. Hutan itu menjadi pusat kekuatannya, tempat di mana darah dan mantra menyatu. Tanah Jawa kembali mencium bau kutukan lama. Ilmu yang kini dipelajari Ki Jagapati adalah ajian kala ireng, ilmu pemanggil kegelapan. Konon, ajian ini hanya bisa diwariskan pada mereka yang rela mengorbankan keluarga sendiri. Ki Jagapati tanpa ragu menjerat roh istrinya yang telah meninggal. Ia menyimpannya dalam kendi dan memberi makan dengan darah ayam hitam setiap malam. Dengan itu, ia bisa melihat masa depan dan mempengaruhi pikiran orang lain. Namun kekuatan itu membuatnya mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Matanya berubah merah saat marah, dan bayangannya tak lagi mengikuti gerak tubuhnya. Ia mulai bicara sendiri dan sering terlihat tertawa di tengah malam. Orang-orang mengatakan ia telah separuh menjadi makhluk gaib. Tapi Ki Jagapati justru merasa semakin hidup,
semakin dekat dengan kekuatan tak terbatas dari tanah leluhurnya. Sungai Benawan di dekat desa mulai berubah warna menjadi hitam pekat. Ikan-ikan mati mengambang dan aroma busuk menyebar ke seluruh pemukiman. Para tetua desa berkumpul dan berkata, "Ini adalah tanda kutukan telah turun." Beberapa penduduk yang mencoba mandi di sungai jatuh sakit, kulit mereka mengelupas seperti dibakar. Semua itu dimulai setelah ritual Ki Jagapati di hutan. Tak ada bukti langsung, tapi semua tahu siapa dalangnya. Seorang dukun muda bernama Nyai Sarinten datang dari desa seberang dan menantang Ki Jagapati. Ia berkata, sungai itu adalah jalur suci para leluhur dan tak boleh dicemari ilmu hitam. Ki Jagapati hanya tersenyum sinis, namun mulai merasa ada kekuatan lain yang bangkit melawannya. Pertarungan gaib pun perlahan mulai tercium. Nyai Sarinten adalah keturunan dari Garis Putih, pewaris ilmu warisan Sunan Kalijaga. Ia menguasai ajian penangkal santet dan pemurnian roh. Dalam wujudnya yang sederhana, ia mengenakan kebaya putih dan selalu membawa kendi kecil berisi air doa. Ia melihat aura kegelapan menyelimuti desa dan tahu bahwa Ki Jagapati telah melanggar batas. Ia mulai menyucikan tanah yang dirasuki oleh kutukan. Namun, kekuatannya belum cukup untuk melawan langsung. Ia mulai mengajar anak-anak muda tentang cara menjaga diri dari santet dan guna-guna. Ia membentuk lingkaran doa di sekitar desa untuk menahan energi hitam masuk. Tapi kekuatan Jagapati begitu kuat, hingga kadang menyebabkan mimpi buruk massal. Perang tak terlihat mulai memisahkan desa menjadi dua kubu, terang dan gelap. Merasa terganggu oleh kehadiran Nyai Sarinten, Ki Jagapati mulai mempersiapkan serangan. Ia menggunakan ajian santet cakra geni, santet api, yang bisa membakar tubuh tanpa menyentuhnya. Ia membuat boneka dari rambut dan kuku milik murid Nyai Sarinten. Boneka itu dibakar di tengah malam dengan mantra berbahasa Kawi. 3 orang pemuda mendadak menggeliat kesakitan keesokan harinya. Tubuh mereka penuh luka bakar. Nyai Sarinten segera tahu apa yang terjadi. Ia menyiram para pemuda dengan air doa dan mengurung mereka dalam lingkaran pelindung. Tapi nyawa mereka tinggal seutas benang. Dengan tenang, ia berjalan menuju batu keramat di tengah desa dan memanggil kekuatan leluhur. Ia bersumpah akan mengakhiri teror ilmu hitam, meskipun harus menukar nyawanya sendiri sebagai imbalan. Di malam Jumat Kliwon, kedua dukun itu bertarung di alam gaib, di dimensi tak terlihat mata manusia. Tubuh mereka tetap duduk bersila di dunia nyata, tapi jiwa mereka melayang menuju medan tak kasat mata. Di sana, Ki Jagapati berubah menjadi siluman berkulit hitam legam dengan taring panjang. Nyai Sarinten muncul dalam cahaya putih dengan keris pusaka berkilauan di tangannya. Pertarungan berlangsung sengit. Mantra dan ajian beradu dalam badai petir magis. Darah dan cahaya saling berkejaran di langit hitam. Tapi ketika Nyai Sarinten nyaris menang, Ki Jagapati memanggil kekuatan dari gerbang Merapi. Ledakan dahsyat mengguncang alam gaib dan keduanya terlempar kembali ke dunia nyata.
Ki Jagapati berdarah tapi tertawa. Pertarungan belum selesai. Di tengah kekacauan, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Panji, anak yatim piatu yang diasuh Nyai Sarinten. Ia memiliki tanda lahir berbentuk matahari di dadanya, panda pewaris ilmu putih sejati. Sejak kecil, Panji bisa melihat makhluk halus dan mendengar bisikan dari alam lain. Nyai Sarinten mengajarinya tentang keseimbangan antara terang dan gelap, serta bahaya ilmu hitam yang rakus. Panji tumbuh cepat dan cerdas, tetapi sering diganggu oleh mimpi buruk tentang Ki Jagapati. Ia merasa ada tali tak terlihat yang mengikat takdir mereka. Suatu malam, ia melihat bayangan Ki Jagapati berdiri di depan rumahnya. Nyai Sarinten tahu waktunya hampir tiba. Ia mulai mempersiapkan Panji menjadi pelindung baru desa. Sebab ilmu hitam dari tanah Jawa belum mati. Ki Jagapati merasa kekuatannya mulai berkurang. Untuk mengembalikannya, ia harus mempelajari mantra terlarang, Ajian Serat Jiwa. Mantra ini bisa memindahkan roh seseorang ke dalam benda mati, menjadikannya boneka hidup. Ia menculik 5 anak kecil dari desa dan menaruh mereka dalam wayang-wayang kayu. Kini, wayang-wayang itu bisa bergerak dan berbicara, menjadi pelayan setia Jagapati. Panji menyaksikan sendiri salah satu wayang itu merangkak di malam hari, mengintip jendela rumah penduduk. Ia merasa marah dan takut, namun juga penasaran. Nyai Sarinten memperingatkan bahwa ilmu seperti itu bisa membuluh jiwa jika tak digunakan dengan benar. Tapi Panji merasa ia harus tahu kelemahan ilmu itu. Sebab hanya dengan memahami kegelapan, ia bisa menghancurkannya. Salah satu wayang milik Ki Jagapati ditemukan oleh seorang bocah di pinggir sawah. Wayang itu tampak usang namun memiliki mata yang berkedip seperti manusia. Ketika dibawa pulang, bocah itu mendadak kerasukan dan menyerang keluarganya sendiri. Warga desa gempar dan benda itu dikubur dalam tanah suci. Tapi malam harinya, tanah tersebut terbakar dan suara anak kecil menangis terdengar dari dalam. Panji menyadari bahwa roh anak-anak itu belum bebas. Bersama Nyai Sarinten, ia melakukan pemanggilan arwah dengan sesajen dan doa malam. Mereka melihat bayangan anak-anak terkurung dalam wayang yang mengeluarkan darah. Nyai Sarinten menggenggam keris leluhurnya dan memotong benang gaib yang mengikat mereka. Satu persatu roh mulai tenang, tapi satu masih tertinggal, anak bernama Sekar. Ia menyimpan dendam mendalam. Salah satu wayang milik Ki Jagapati ditemukan oleh seorang bocah di pinggir sawah. Wayang itu tampak usang namun memiliki mata yang berkedip seperti manusia. Ketika dibawa pulang, bocah itu mendadak kerasukan dan menyerang keluarganya sendiri. Warga desa gempar dan benda itu dikubur dalam tanah suci. Tapi malam harinya, tanah tersebut terbakar dan suara anak kecil menangis terdengar dari dalam. Panji menyadari bahwa roh anak-anak itu belum bebas. Bersama Nyai Sarinten, ia melakukan pemanggilan arwah dengan sesajen dan doa malam. Mereka melihat bayangan anak-anak terkurung dalam wayang yang mengeluarkan darah. Nyai Sarinten menggenggam keris leluhurnya dan memotong benang gaib yang mengikat mereka. Satu persatu roh mulai tenang, tapi satu masih tertinggal, anak bernama Sekar. Ia menyimpan dendam mendalam. Panji dan Nyai Sarinten naik ke Gunung Lawu untuk mencari petunjuk lebih dalam. Gunung itu dikenal sebagai tempat bersemayamnya raja-raja gaib dan para resi sakti. Di puncaknya,
mereka menemui sosok tua berjubah putih yang dikenal sebagai Eyang Purbo. Eyang berkata bahwa kekuatan Ki Jagapati telah menembus batas antara dunia dan alam arwah. Tanah Jawa terancam robek oleh ketidakseimbangan itu. Ia menyerahkan sebilah tongkat dari kayu jati yang hanya bisa digunakan oleh pewaris terang. Dalam tongkat itu tersimpan mantra pemecah roh, warisan dari zaman Majapahit. Panji menggenggam tongkat itu dan tangannya bersinar terang. Eyang Purbo berpesan, "Jangan gunakan dengan dendam, sebab terang yang membawa amarah akan menjadi kegelapan yang lebih dalam." Mereka pun turun, membawa beban yang lebih berat. Sementara itu, Ki Jagapati menemukan kitab kuno yang berisi ajian rambut iblis. Ajian ini memungkinkan penggunanya menjalin ikatan dengan roh bawah tanah melalui sehelai rambut manusia. Ia mencabut rambutnya sendiri dan merapalkan mantra dari kitab. Tanah di sekelilingnya pecah dan muncul tangan-tangan kering yang menggapai langit. Jagapati tertawa menyambut para roh iblis sebagai pasukannya. Rambut iblis itu menyebar ke angin dan masuk ke rumah-rumah warga. Orang-orang tiba-tiba mengalami mimpi buruk dan membangunkan diri dengan rambut asing di tangan. Desa diliputi ketakutan yang tak terlihat. Nyai Sarinten menciptakan gelang penangkal dari akar wulung, tapi tak semua orang percaya padanya. Beberapa mulai memuja Ki Jagapati demi keselamatan, dan gelap pun menelan sebagian jiwa desa. Desa kini terpecah dua, kubu terang bersama Nyai Sarinten dan Panji, serta kubu gelap yang menyembah Ki Jagapati. Rumah-rumah yang mendukung Jagapati dihiasi sesajen darah dan dupa hitam. Orang-orang yang dulu sahabat kini saling mencurigai, bahkan saling mengutuk. Setiap malam terdengar suara kerusuhan kecil di pinggir desa. Kedamaian telah digantikan oleh teror dan dendam. Panji merasa dunia yang ia kenal telah runtuh. Ia berusaha menahan emosi saat melihat teman masa kecilnya berbalik mendukung ilmu hitam. Namun, Nyai Sarinten selalu mengingatkannya, cahaya hanya tampak dalam gelap. Panji mulai menulis mantra-mantra pelindung di daun lontar dan menyebarkannya secara diam-diam. Ini adalah perang sunyi, tapi sangat nyata. Panji mulai menyadari bahwa Ki Jagapati bisa melihatnya lewat benda-benda mengkilap. Setiap kali ia menatap cermin, bayangan Ki Jagapati muncul menatapnya balik. Bahkan air dalam kendi pun menjadi jendela bagi mata si dukun hitam. Panji memecahkan semua cermin dan menutupi wadah air di rumahnya. Tapi tatapan itu masih terasa, seolah ada mata yang tumbuh di udara. Nyai Sarinten memberikan Panji serbuk daun asam untuk ditabur di sekeliling rumah. Daun itu bisa menghalangi energi pengintai ilmu hitam. Untuk memperkuat perlindungan, Panji menggambar simbol segi 8 di lantai rumah. Ia sadar bahwa musuhnya bukan sekadar manusia sakti, tapi makhluk yang telah menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Ki Jagapati kini adalah bayangan abadi. Salah satu warga desa bernama Sastro tiba-tiba mampu melukis dengan luar biasa. Padahal sebelumnya buta warna. Lukisannya menggambarkan Ki Jagapati duduk di singgasana dari tulang belulang. Namun siapapun yang menatap lukisan itu terlalu lama akan muntah darah dan kerasukan. Banyak yang menganggap lukisan itu sebagai penglihatan masa depan atau kutukan nyata. Panji mencoba membakar lukisan itu, tapi api justru menyebar ke seluruh rumah. Dengan air suci,
Nyai Sarinten memadamkan api itu dan mengubur lukisan dalam panah liat. Mereka menyadari bahwa Jagapati mulai mempermainkan pikiran orang melalui seni dan simbol. Ia bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga imajinasi dan mimpi. Ia ingin menjadi legenda yang tak bisa dilupakan. Sore itu, hujan turun di desa. Tapi bukan air biasa. Tetesan merah pekat mengguyur sawah dan jalanan, berbau besi dan amis. Warga panik dan berlarian, mengira kiamat telah tiba. Bayi menangis tanpa henti, dan tanaman mulai layu seketika. Nyai Sarinten berteriak dari balai desa, "Ini adalah hujan darah. Jagapati sedang membuka gerbang arwah besar." Ia dan Panji segera membuat lingkaran pelindung di tengah alun-alun dengan menaburkan bunga 7 rupa. Dalam lingkaran itu, mereka membaca panglimunan arwah, mantra untuk menutup gerbang. Panji merasakan tubuhnya menggigil hebat, seolah disentuh tangan-tangan dingin dari dunia lain. Tapi mereka berhasil menghentikan hujan. Sayangnya, darah itu telah meresap ke dalam tanah desa. 2 orang warga yang sempat terguyur hujan darah menghilang malam harinya. Esok paginya, suara minta tolong terdengar dari dalam tanah pekarangan. Setelah digali, ditemukan tubuh mereka hidup-hidup terkubur dengan mata terbuka. Mereka masih hidup tapi tak bisa bicara, seolah roh mereka terperangkap. Makam hidup ini menjadi teror baru di desa. Nyai Sarinten menyadari bahwa Jagapati menggunakan ilmu ajian kubur meruat, kutukan pengganti nyawa. Untuk membebaskan korban, Panji menyentuhkan tongkat kayu jati ke tubuh mereka. Perlahan mata korban berkedip dan nafas kembali normal. Tapi trauma mereka tak sembuh. Mereka kini menjadi saksi hidup dari kebenisan ilmu hitam paling mematikan di tanah Jawa. Ki Jagapati mengirim utusan roh untuk menyampaikan sabda perangnya. Ia menantang Nyai Sarinten dan Panji untuk bertarung di Batu Gilang, tempat keramat leluhur. Sabda itu ditulis dalam darah di pintu-pintu rumah pendukung cahaya. Panji marah dan bersumpah akan mengakhiri semua ini. Namun Nyai Sarinten menunduk dan berkata, "Jangan bertarung karena marah, bertarunglah karena cinta." Mereka bersiap dengan sesajen, keris, dan mantra pelindung. Para murid Nyai Sarinten menanam patok energi di sudut desa. Mereka tahu, ini bukan sekedar adu kesaktian, tapi pertarungan masa depan Jawa. Akan tenggelam dalam kegelapan atau bangkit dalam cahaya. Di langit, awan hitam mulai bergulung. Tanda bahwa perang batin dan gaib akan segera dimulai. Malam saat pertempuran tiba, Batu Gilang diterangi cahaya bulan purnama yang tertutup awan. Panji berdiri tenang di sisi Nyai Sarinten, dikelilingi murid-murid setia. Dari arah barat muncul Ki Jagapati. Tubuhnya dililit asap hitam dan matanya membara. Di sekelilingnya arwah-arwah korban berkeliaran, merintih pelan. Batu Gilang mulai retak, seolah menolak kehadiran ilmu hitam. Ki Jagapati merapalkan mantra pemecah tanah dan bumi pun bergetar hebat. Nyai Sarinten membalas dengan doa pemurni leluhur, menciptakan cahaya dari tanah. Panji berdiri di tengah, memegang tongkat jati yang kini bersinar terang. Pertarungan sabda dan mantra dimulai, langit seolah menjerit. Dalam diam,
roh-roh tua Jawa menonton dari kejauhan, menanti siapa yang layak menguasai tanah ini. Ki Jagapati menggunakan ajian terakhirnya, Memanggil tumbal jiwa, korban hidup yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dari balik tanah muncul arwah anak-anak dan wanita yang dikorbankan, memekik minta pertolongan. Mereka menjadi perisai hidup Jagapati, membuat Nyai Sarinten ragu menyerang. Panji melihat wajah-wajah yang pernah ia kenal, termasuk ibunya yang hilang sejak kecil. Tapi Nyai Sarinten tak goyah, ia menyanyikan kidung pemurni untuk membebaskan roh-roh yang terjebak. Cahaya dari langit turun seperti benang-benang cahaya, mengangkat para tumbal ke alam damai. Panji menghantam tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang yang memukul balik Jagapati. Kini dukun hitam itu berdiri sendiri tanpa pelindung. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat takut. Saat Jagapati melontarkan kutukan terakhir, Nyai Sarinten mendorong Panji menjauh dan menahan kutukan itu sendiri. Tubuhnya tersambar api hitam dan roboh seketika. Panji berteriak, tapi Nyai Sarinten tersenyum sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Dari tubuhnya muncullah cahaya kecil yang masuk ke dalam dada Panji. Ia kini menjadi pewaris ilmu terang sejati. Dengan kesedihan dan kemarahan, Panji bangkit dan kekuatannya meningkat drastis. Ia kini dapat melihat seluruh roh dan garis takdir di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa ia adalah keturunan langsung dari leluhur putih yang menjaga tanah Jawa sejak zaman Majapahit. Darah leluhur mengalir dalam nadinya, dan nasib tanah Jawa kini berada di tangannya. Ia tak boleh gagal. Panji mengingat ajian yang diajarkan Eyang Purbo, ajian Nurwasesa, cahaya pembersih segala jenis kegelapan. Ia menanam tongkat jatinya di batu gilang dan duduk bersila di atasnya. Dari dalam tubuhnya muncul getaran halus seperti nyanyian alam. Angin berhenti, waktu terasa membeku, dan langit terbuka sejenak memperlihatkan bintang-bintang tua. Panji kini menyatu dengan roh leluhur. Ki Jagapati mencibir dan mencoba menghentikan proses itu dengan mengirim belatung gaib ke tubuh Panji. Tapi cahaya dari Panji terlalu suci, membakar habis semua roh jahat yang mendekat. Dalam sekejap, tubuh Jagapati tertarik ke tanah, diikat oleh akar-akar cahaya yang membelitnya. Ia menjerit, meronta, tapi tak bisa bergerak. Ilmu hitamnya hancur satu persatu, seperti abu diterpa angin. Ki Jagapati akhirnya terjerembab ke dalam retakan tanah yang terbuka sendiri. Dari dalam muncul suara lolongan ribuan jiwa, menyambut sang dukun kembali ke neraka gaib. Panji berdiri di tepi retakan dan berdoa dalam hati, bukan dengan benci, tapi dengan belas kasihan. Batu gilang mengunci lubang itu, dan cahaya membungkus tempat itu menjadi makam gaib abadi. Tak ada yang boleh membangunkannya lagi. Desa kembali tenang, walau banyak luka yang belum sembuh. Warga berkabung atas kematian Nyai Sarinten, namun juga bersyukur atas kembalinya kedamaian. Panji tak lagi dipanggil anak yatim, melainkan cahaya tanah Jawa. Ia menanam tongkat jati di pusat desa, simbol perjanjian baru, bahwa terang akan selalu bangkit dari gelap selama masih ada yang menjaga. Beberapa minggu kemudian, muncul penyakit aneh yang membuat orang-orang bicara dalam bahasa kuno saat tidur. Mereka mengigau tentang Jagapati akan kembali
dan menangis tanpa alasan. Panji mulai curiga bahwa segel batu gilang belum sempurna. Ia kembali ke sana dan menemukan simbol gaib samar terbentuk di tanah. Seseorang mencoba membangkitkan sang dukun hitam. Ia menyisir desa dan menemukan seorang anak kecil yang kerasukan, matanya kosong dan tubuhnya penuh goresan. Anak itu menggambar simbol-simbol Jagapati di dinding dengan darah ayam. Panji menyadari bahwa sisa roh Jagapati telah menjangkiti generasi baru. Kegelapan itu seperti virus yang tak bisa dibunuh, hanya bisa dikurung. Perjuangan Panji belum selesai. Seorang wanita melahirkan bayi yang menangis terus saat fajar dan tertawa saat malam. Bayi itu memiliki tanda ular hitam di punggungnya. Dukun desa mengatakan anak itu lahir di bawah sengkolo, tanda bahwa ia akan membawa kehancuran atau keselamatan. Panji diminta membunuh bayi itu, tapi ia menolak. Ia percaya setiap jiwa baru masih bisa dibentuk. Ia membungkus bayi itu dengan kain putih milik Nyai Sarinten dan menamainya Arya. Panji bersumpah akan merawat dan membimbingnya agar tidak jatuh ke jalur gelap. Namun ia tahu Jagapati mungkin telah menitipkan sebagian rohnya ke dalam tubuh bayi itu. Panji kini bukan hanya penjaga desa, tapi juga pembentuk masa depan. Satu kesalahan bisa membangkitkan kiamat kecil. Panji menemukan keris Nyai Sarinten yang hilang setelah pertempuran batu gilang. Keris itu terjebak di pohon beringin tua yang tumbuh cepat sejak malam Jagapati terkubur. Saat Panji menyentuhnya, keris itu mengeluarkan nyala biru dan menunjukkan gambaran masa depan. Ia melihat Arya berdiri di antara terang dan gelap, belum memilih jalannya. Panji tahu bahwa keris itu harus menjadi penuntun Arya suatu hari nanti. Ia menyimpannya dalam peti batu dan mengukir mantra pelindung di sekelilingnya. Keris itu adalah cahaya terakhir peninggalan Sarinten, tapi jika jatuh ke tangan yang salah bisa menjadi senjata pemusnah. Ia harus menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkannya pada sang anak takdir. Dalam tidurnya, Panji bermimpi bertemu seorang wanita bermahkota laut yang duduk di atas ombak. Ia memperkenalkan diri sebagai Ratu dari Selatan, penjaga perbatasan gaib. Ratu itu berkata bahwa Jagapati bukan satu-satunya yang membangkitkan ilmu hitam. Dari timur akan datang kekuatan baru, lebih halus, lebih mematikan. Panji harus siap. Ia bangun dengan dada berdebar dan mulut penuh pasir laut. Di kamarnya, angin berhembus membawa aroma garam. Panji menulis semua petunjuk itu dalam kitab kecil, berharap suatu hari Arya membacanya. Dunia tak akan pernah bebas dari ilmu hitam, tapi akan selalu ada yang melawan selama kisah ini terus diteruskan. Arya, kini berumur 5 tahun, mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Ia bisa berbicara dengan bayangannya sendiri dan menyebut nama-nama orang yang telah meninggal. Suatu hari, ia menemukan cermin tua di loteng dan berkata, "Ayah Jagapati bilang, aku akan lebih kuat darinya." Panji tersentak dan segera memecahkan cermin itu. Namun, serpihannya tertanam dalam tangan Arya. Panji membawa Arya ke Gunung Lawu untuk meminta petunjuk Eyang Purbo. Sang resi berkata bahwa Arya adalah penyeimbang baru, tapi belum pasti ia memilih sisi mana. Cermin tak memilih pantulan, hanya menunjukkan yang ada. Panji harus mengajar Arya memahami terang tanpa membenci gelap. Sebab tisa ilmu hitam di tanah Jawa belumlah berakhir. Di dasar Goa Kendit, Panji menemukan ukiran batu tua bertuliskan mantra pemisah alam. Ia tahu goa itu adalah tempat para leluhur dahulu memenjarakan ilmu hitam yang terlalu kuat untuk dimusnahkan.
Saat ia membawa Arya ke sana, mereka mendengar suara-suara lirih seperti doa ribuan tahun. Panji menunduk dan mengajarkan Arya untuk menghormati kekuatan kuno itu. Sebab, siapa yang menggali masa lalu tanpa izin akan tenggelam di dalamnya. Arya tiba-tiba menyentuh salah satu batu dan terjatuh tak sadarkan diri. Dalam mimpinya, ia melihat jagat hitam penuh arwah dan Jagapati berdiri di tengahnya, tersenyum. Tapi Jagapati hanya menatapnya, lalu menghilang dalam kabut. Saat terbangun, Arya berkata, "Dia bukan musuhku, dia hanya bayangan." Panji tahu, garis antara terang dan gelap dalam diri Arya semakin menipis. Beberapa desa sekitar mulai mengalami tidur massal. Seluruh penduduk tak bangun selama 3 hari 3 malam. Dukun dari luar daerah datang, tapi tak mampu membangunkan mereka. Panji menyelidiki dan menemukan jejak ajian sirep langit, ilmu tidur kuno yang bisa memisahkan roh dari tubuh. Ia menemukan jimat hitam tertanam di atap-atap rumah warga. Arya berkata, "Ini ujian untuk kita." Panji dan Arya menyalakan dupa suci dan membaca mantra pemanggil jiwa. Dalam alam tidur, mereka melihat warga berjalan tanpa arah di hutan kabut. Arya menggenggam tangan mereka satu persatu dan menyanyikan tembang Jawa lembut. Roh-roh itu pun kembali ke tubuh mereka dan warga bangun dengan air mata. Desa selamat, tapi Panji tahu seseorang sedang menguji kemampuan Arya secara gaib. Panji mendapati prasasti kuno di balik rumah peninggalan Nyai Sarinten. Prasasti itu menunjukkan bahwa leluhur mereka dulunya adalah penjaga rahasia Majapahit, pemilik pusaka bayang. Pusaka itu konon bisa menyerap kekuatan ilmu hitam, tapi juga memperkuatnya jika jatuh ke tangan yang salah. Arya merasa tertarik padanya, seolah pusaka itu memanggil dari dalam tanah. Dengan upacara gaib, Panji dan Arya menggali di malam suro dan menemukan keris tua berselubung kabut. Saat Arya menyentuhnya, pusaka itu menyala dan bayangannya bergerak sendiri. Panji memperingatkan, "Bayangan itu akan terus mengikutimu. Kau tak bisa membuangnya, tapi bisa berdamai dengannya." Arya pun bertekad menjadi penjaga baru pusaka itu, bukan pemakainya. Suatu malam, datang seorang petapa tua dari Gunung Kidul bernama Resi Mantrarawa. Ia membawa kabar bahwa poros kekuatan ilmu hitam baru sedang terbentuk di timur, dipimpin oleh wanita berjubah merah darah. Wanita itu bernama Rara Wulan, dikenal sebagai pewaris Jagapati dalam bentuk berbeda. Ia tak memakai tumbal, tapi ilmunya mengambil jiwa melalui ketakutan. Panji menyadari bahwa musuh baru tak hanya berwujud kekerasan, tapi juga kelembutan yang menyesatkan. Ia mengajak Arya dan Resi Mantrarawa melakukan perjalanan ke timur. Dalam perjalanan, mereka menemui desa-desa sepi. Warga tertawa sendiri, lalu menghilang. Semua jejak mengarah pada satu tempat. Bukit Delima, tempat Rara Wulan bermeditasi di bawah pohon berdarah. Rara Wulan tak seperti Jagapati. Wajahnya cantik, suaranya lembut, dan banyak yang tak sadar bahwa mereka sedang dikendalikan. Ia menawarkan kebahagiaan instan, bebas dari rasa sakit dan duka, asal mau menyerahkan kesadaran. Para pemuda tergoda, dan desa-desa mulai kehilangan semangat hidup. Panji sadar,
Inilah bentuk ilmu hitam generasi baru. Ilusi kebaikan yang menjebak jiwa. Arya bertemu Rara Wulan dalam mimpi dan hampir terpengaruh. Tapi keris bayang di sisinya membisikkan kebenaran. Ia terbangun dengan keringat dingin dan berkata, "Dia bukan memberi terang, dia mematikan api." Panji dan Resi menyusun strategi untuk membuka mata warga. Rara Wulan harus dikalahkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran sejati. Panji melakukan ritual terbalik, yaitu membaca mantra pembersih di pusat kekuatan hitam. Mereka masuk ke Bukit Delima saat gerhana bulan dan mulai membacakan Kidung Sunan Bonang. Tanah gemetar. Dan Rara Wulan muncul dengan wajah bersinar palsu. Ia menantang mereka memilih, menyerahkan Arya atau melihat desa musnah dalam penderitaan abadi. Arya maju, menolak ancaman dan menawarkan dirinya bukan sebagai korban, tapi sebagai cermin. Ia berkata, "Lihat dirimu dalam aku. Engkau hanya luka yang ingin diakui." Rara Wulan menangis, dan bayangannya meleleh seperti lilin. Ia berteriak dan hilang dalam kabut. Bukit Delima hancur perlahan, dan warga desa kembali sadar seolah baru bangun dari mimpi panjang. Setelah kekalahan Rara Wulan, desa-desa tenang. Tapi Panji merasa ada kekosongan yang mengendap. Arya mulai sering termenung, seolah memikirkan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa terlalu banyak beban ditanggung untuk usianya. Panji membawanya ke laut selatan, berharap angin pantai menenangkan hati. Tapi di sana, mereka melihat patung Ki Jagapati setengah terpendam di pasir. Roh laut berkata, "Ilmu hitam tak mati, ia hanya senyap sementara." Panji mengangguk. Kini bukan waktunya untuk bertarung, tapi untuk berjaga. Ia mulai mengajarkan Arya cara hidup dengan bayangan, bukan melawannya. Sebab dalam setiap manusia, terang dan gelap tinggal berdampingan. Siapa yang tak mengenal dirinya akan dikuasai oleh dirinya sendiri. Arya menemukan kotak kecil yang disembunyikan Nyai Sarinten dalam pohon tua. Di dalamnya ada surat wasiat berisi pesan. Ilmu adalah pisau, bisa menyelamatkan, bisa membunuh. Jangan wariskan ketakutan, tapi wariskan kesadaran. Arya membaca berulang kali dan menangis. Ia tahu kini saatnya memilih jalannya sendiri. Ia memutuskan tak akan menjadi penjaga seperti Panji, tapi guru yang membangun kembali nilai leluhur. Ia mulai mengajar anak-anak tentang makna mantra, bukan sekadar hafalan. Ia membuat lingkaran doa yang terbuka untuk siapa saja, bukan hanya yang suci. Arya tidak menghapus jejak ilmu hitam, tapi mengarahkan agar tak menyimpang. Warisan baru pun dimulai. Panji menutup tongkat jatinya dalam peti batu, jauh di dalam goa kendit. Ia tahu masanya sudah lewat, dan perannya sebagai penjaga telah selesai. Ia menatap langit terakhir kalinya dan menghilang di balik kabut pagi. Warga tak pernah menemukan tubuhnya, hanya bekas telapak kaki yang menghadap timur. Arya tak menangis. Ia tahu ayah angkatnya telah kembali ke alam terang. Keris bayang tetap ia simpan, bukan untuk digunakan, tapi untuk dikenang. Sebab kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang mampu menolak godaan. Arya menjadi penjaga terakhir dalam garis terang, bukan sebagai kesatria, tapi sebagai pengingat. Ia tahu
Suatu saat nanti akan ada generasi baru yang akan menggali ilmu lama, dan kisah ini akan dimulai lagi. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Arya menjadi legenda, namun tak pernah menyebut dirinya sakti. Ia hidup sederhana, mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk cerita rakyat. Kadang anak-anak bertanya tentang Ki Jagapati, tentang ilmu hitam, dan tentang keris pusaka. Ia tersenyum dan berkata, "Kegelapan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikenali agar tidak dikuasai." Mitos ilmu hitam dari tanah Jawa tak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam bisik daun, dalam malam Jumat Kliwon, dalam mimpi-mimpi yang tak bisa dijelaskan. Tapi, selagi ada cahaya kecil yang menyala dalam dada manusia, kegelapan tak pernah menang. Inilah warisan sejati. Bukan ajian, bukan pusaka, tapi hati yang tahu batas dan memilih terang. Dan kisah pun abadi.